Sejarah perkembangan geografi modern, geografi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta geografi kontemporer. Era geografi modern. Era iluminasi dan pembentukan geografi modern pada abad ke-18 membawa perubahan besar dalam pemahaman geografi. Tokoh seperti Alexander von Humboldt dan Karl Ritter menghubungkan studi geografi dengan ilmu alam dan sosial, menciptakan landasan bagi geografi modern. Berikut adalah beberapa pemikiran dan kontribusi Humboldt dalam geografi. 1. Humboldt memperkenalkan pendekatan holistik dan interdisipliner dalam studi geografi. Ia percaya bahwa untuk memahami alam dan fenomena geografi, kita harus mempelajari hubungan antara berbagai komponen, termasuk geologi, iklim, flora, fauna, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan geografi tradisional yang lebih membatasi diri pada pemetaan dan deskripsi wilayah. 2. Humboldt melakukan perjalanan ilmiah yang luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Selatan, Siberia, dan Asia Tengah. Dalam perjalanannya, ia mengumpulkan data geografi yang luas, termasuk data geologis, meteorologis, dan botani. Pemahaman geografi Humboldt didasarkan pada observasi langsung dan pengukuran di lapangan. 3. Humboldt sangat mengakui pengaruh lingkungan fisik terhadap kehidupan manusia dan alam. Ia memperhatikan keterkaitan antara iklim, vegetasi, dan pola pemukiman. Pemikiran ini melahirkan gagasan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan manusia dan ekosistem. 4. Humboldt dikenal sebagai ahli pemetaan yang cakap dan menggunakan metode pemetaan yang inovatif. Ia mengembangkan teknik penggambaran visual seperti profil vertikal gunung dan grafik distribusi suhu. Upaya ini memungkinkan penyajian yang lebih baik tentang fenomena geografi yang kompleks. 5. Pemikiran Humboldt memiliki dampak yang besar pada generasi berikutnya dalam studi geografi. Banyak penjelajah, ilmuwan, dan geograf terkemuka seperti Charles Darwin, Carl Ritter, dan L.C. Reclus terinspirasi oleh pemikiran Humboldt dan melanjutkan penelitian dalam tradisi holistik dan interdisipliner. Sedangkan Carl Ritter, ia dianggap sebagai salah satu pendiri geografi modern dan memiliki kontribusi penting dalam pengembangan disiplin ini. Berikut adalah beberapa pemikiran dan kontribusinya. 1. Salah satu kontribusi utama Ritter dalam geografi adalah pengembangan konsep wilayah. Ia memandang bumi sebagai sistem terintegrasi yang terdiri dari berbagai wilayah yang saling terkait dan mempengaruhi. Ritter menyelidiki keterkaitan fisik, manusia, dan historis dari suatu wilayah, serta hubungan antar wilayah-wilayah tersebut. 2. Ritter mengakui pentingnya lingkungan fisik dalam membentuk budaya dan peradaban manusia. Ia memperhatikan pengaruh iklim, tanah, dan topografi terhadap kehidupan manusia, termasuk pola pemukiman, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. 3. Ritter menganggap sejarah sebagai elemen penting dalam memahami geografi. Ia mempelajari sejarah suatu wilayah untuk mengungkapkan perubahan dalam kondisi fisik dan sosial, serta dampaknya terhadap perkembangan manusia dan kebudayaan. 4. Ritter menerapkan metode perbandingan dalam penelitiannya. Ia membandingkan berbagai wilayah untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam kondisi fisik, budaya, dan sejarah. Pendekatan ini membantu dalam pemahaman tentang variasi dan heterogenitas dalam geografi global. 5. Ritter berpendapat bahwa geografi harus mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti geologi, sejarah, linguistik, dan ekonomi. Ia memandang geografi sebagai disiplin ilmu interdisipliner yang menggabungkan pemahaman dari berbagai bidang untuk memahami hubungan kompleks antara manusia dengan lingkungan. Pemikiran atau kontribusi Alexander von Humboldt dan Karl Ritter membantu membentuk dasar bagi geografi modern dengan penekanan pada pemahaman holistik tentang hubungan antara manusia dan lingkungan fisik, serta integrasi ilmu-ilmu lainnya. Kontribusi keduanya terus berpengaruh dalam studi geografi hingga saat ini. Pembentukan ilmu geografi sebagai disiplin ilmu terpisah juga terjadi pada periode ini. Pada tahun 1871, Pangeran K. Newman mendirikan Institut Geografi di Jerman, yang menjadi salah satu lembaga pendidikan dan penelitian geografi pertama di dunia. Era geografi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan positivisme dan determinisme mendominasi dalam pemahaman geografi di era ini.
Ada beberapa ahli geografi terkemuka yang membuat kontribusi signifikan pada periode tersebut. Di antaranya, Friedrich Ratzel, seorang ahli geografi Jerman yang terkenal karena pemikirannya tentang determinisme lingkungan dan teori organik. Ia juga menyumbangkan pemikiran dalam bidang geopolitik, termasuk konsep heartland. Kemudian Alan Carson Campbell, seorang ahli geografi Amerika yang berfokus pada geografi manusia. Ia memperkenalkan pendekatan holistik dalam memahami hubungan antar manusia dan lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek fisik dan manusia dalam analisis geografi. Dan masih banyak lagi seperti Vidal de la Blanche, Harvard Mackinder, Alfred Wegener, dan Sir Ernest Clayton. Selama periode ini, terdapat penelitian dan penjelajahan yang luas dalam bidang geografi fisik, seperti pemetaan topografi, geologi, iklim, dan vegetasi. Peta dan model keruangan digunakan untuk memahami pola dan interaksi manusia dengan lingkungan. Beberapa perkembangan utama yang terjadi pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Eksplorasi dan penjelajahan wilayah yang belum dijelajahi menjadi fokus utama pada para ilmuwan geografi. Beberapa penjelajah terkenal seperti Ernest Clayton, Roald Amundsen, dan Robert Scott melakukan ekspedisi ke kutub selatan dan kutub utara yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang geografi polar. 2. Pengembangan teknologi pemetaan dan penginderaan jauh juga memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu geografi pada periode ini. Penggunaan fotografi udara dan penginderaan jauh melalui satelit memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang topografi, pola cuaca, dan perubahan lingkungan. 3. Para geografer mulai mengembangkan teori-teori yang lebih ilmiah dalam memahami fenomena geografi. Misalnya, pemikiran deterministik dan posibilistik muncul dalam pemahaman tentang hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Selain itu, konsep tentang determinisme lingkungan dan pemikiran deterministik mengenai pengaruh lingkungan terhadap peradaban manusia juga berkembang pada masa itu. 4. Pada awal abad ke-20, berbagai sekolah geografi muncul di berbagai daerah. Misalnya di Jerman terdapat konvensi Bremen yang menekankan pendekatan kausal dalam mempelajari geografi. Sementara di Prancis, Vidal de Blanche dan Else Reclus memperkenalkan konsep determinisme lingkungan dan pemikiran posibilistik. Pada periode ini, geografi juga menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. 5. Berbagai institusi dan asosiasi geografi didirikan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan penelitian antara para ilmuwan geografi, misalnya Royal Geographical Society. Didirikan di Inggris pada tahun 1830, yang menjadi pusat penelitian geografi dan sumber pengetahuan bagi para penjelajah dan ilmuwan. 6. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi perubahan besar dalam politik dunia dengan pembentukan negara-negara baru dan perubahan perbatasan. Hal ini mendorong para ilmuwan geografi untuk memperbaharui dan membuat peta politik yang akurat, yang mencerminkan perubahan geopolitik. Secara keseluruhan, periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masa penting dalam perkembangan ilmu geografi. Era geografi kontemporer disebut juga sebagai kebangkitan era kuantitatif dan revolusi teknologi. Pada pertengahan abad ke-20, pendekatan kuantitatif mendominasi dalam pemahaman geografi. Metode statistik dan analisis spasial digunakan untuk mengukur dan memodelkan fenomena geografi. Revolusi teknologi nampak dari pengembangan yang terjadi pada sistem informasi geografi. Terdapat banyak ahli ilmu geografi yang telah memberikan kontribusi signifikan dan terkemuka pada era kontemporer ini, yaitu 1. David Harvey, seorang ahli geografi manusia yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang geografi ekonomi, teori spasial, dan urbanisasi. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul The Condition of Postmodernity, yang membahas tentang urbanisasi, globalisasi, dan ketimpangan sosial. 2. Doran Massey, seorang ahli geografi Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang geografi ekonomi, ruang sosial, dan feminisme. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Space, Place, and Gender yang menggabungkan perspektif gender dalam analisis geografi. 3. Yi-Fu Tuan, seorang ahli geografi budaya yang dikenal karena penelitiannya tentang persepsi manusia terhadap ruang dan tempat.
Ia telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan fisik melalui karya-karyanya seperti Space and Place, The Perspective of Experience, dan Topopila, A Study of Environmental Perception, Attitude, and Values. 4. Edward Soja, seorang ahli geografi sosial dan kota yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang teori spasial dan urbanisasi. Karyanya yang terkenal adalah Third Space, Journey to Los Angeles and Outer Real and Imaged Places, yang membahas tentang pengalaman ruang, identitas, dan politik kota. 5. Michael Goodchild, seorang ahli dalam bidang sistem informasi geografi dan pemetaan. Kontribusinya terutama berfokus pada pengembangan metodologi dan teknologi dalam pemetaan digital dan analisis spasial. Ia telah berperan penting dalam pengembangan SIG dan aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan perencanaan perkotaan. Sedangkan beberapa perkembangan utama yang terjadi pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Pemetaan dan teknologi geospasial. Kemajuan teknologi dalam pemetaan dan penginderaan jauh telah mengubah cara kita memahami dan menganalisis data geografis. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografi, citra satelit, dan pemetaan dengan menggunakan drone telah memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan terperinci tentang permukaan bumi. Hal ini memungkinkan geografer untuk melakukan analisis spasial yang lebih baik dan menghasilkan pemetaan yang lebih presisi. 2. Perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim global dan masalah lingkungan menjadi fokus penting dalam ilmu geografi kontemporer. Geografer mempelajari dampak perubahan iklim pada lingkungan fisik dan manusia, terutama peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Geografer juga melakukan penelitian tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 3. Pembangunan berkelanjutan. Ilmu geografi juga berperan dalam memahami pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Geografer mempelajari masalah urbanisasi, pertumbuhan populasi, perencanaan perkotaan, pengelolaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Geografer bekerja untuk mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk penggunaan lahan, pengelolaan air, dan energi terbarukan. 4. Globalisasi dan perdagangan. Perkembangan ekonomi dan teknologi telah mempercepat globalisasi dan perdagangan internasional. Geografer mempelajari pola dan proses globalisasi termasuk aliran perdagangan, migrasi, investasi asing, dan interkoneksi antar negara. Juga memahami dampak globalisasi terhadap kesenjangan ekonomi, perubahan budaya, dan pembentukan kawasan perkotaan. 5. Pemahaman spasial dan perilaku manusia. Ilmu geografi telah berkontribusi dalam memahami interaksi antar manusia dan lingkungan. Geografer mempelajari perilaku manusia dalam konteks spasial, termasuk pola migrasi, penggunaan lahan, pembentukan kota, persebaran penduduk, dan pengambilan keputusan terkait lokasi. Geografer juga menggunakan pendekatan spasial untuk memahami distribusi penyakit, pembangunan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu geografi pada masa kontemporer semakin relevan dan penting dalam memahami tantangan global dan lokal yang dihadapi oleh manusia. Dengan menggunakan teknologi canggih dan pendekatan interdisipliner, geografer dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan interaksi manusia dengan dunia fisik. Bagaimana menurut Anda?